Ya, Bu. Jadi tadi pertanyaannya Zulfikar, apakah customer relationship ini kita harus buat for customer, for merchant dan partner, atau for public ini gitu ya? Sorry. Nah, sebenarnya beda-beda. Kan saya bilang perusahaan itu atau usaha bisnis itu pasti beda-beda. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini karena lebih detail aja. Nah, dan untuk for merchant and partner ini sebenarnya juga bisa ada perbedaan. Mungkin kalau untuk for customer sama for public, untuk publik ya sama customer itu bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk merchant dan partner ini ketika adik-adik usahanya seperti contohnya Gojek gitu ya atau Grab. Mereka itu sebagai si Gojeknya ini, ojeknya ini ya si orang yang memang bekerja atau GoFood gitu ya. Istilahnya si merchant ini adalah si GoFoodnya. Si partnernya ini adalah si Gojeknya. Jadi ketika mereka menaruh jualan yang mereka ke produk kita gitu ya. Misalkan ke aplikasi kita, itu perlu ada for merchant and partner. Ketika adik-adik mau usahanya seperti yang saya taruh ya dari bisnis saya itu adalah aplikasi gitu. Tapi ketika adik-adik cuman ya let's say bisnis simple, tadi kue, tadi minuman, baju dan lain-lain yang tidak ada aplikasinya, biasanya kita nggak sampai ke merchant atau partner. Kita biasanya cuma ke customer atau for public aja gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik perusahaannya besar, misalnya contoh, adik-adik buka namanya ada tahu kebab Alibaba, kebab Baba ya, Baba Raffi. Ada yang tahu nggak? Makan nggak? Ini kayaknya nggak ada deh, Bu. Di sini nggak ada ya, di situ. Nah, jadi contohnya Solo deh, teh Solo, teh Solo, teh, 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 teh. Minuman-minuman yang 3.000 itu apa di sana? Teh pucuk, Nah, itu. Teh pucuk emang ya? Teh-teh yang teh di botol. jalanan, di jalanan. Ah, teh apa sih namanya? Teh poci. Ada nggak yang jual? Oh iya, ada. Ada kan? Nah, teh poci ini punya eh merchant adik-adik. Jadi eh, as a partner and merchant. Alasannya adalah apa? Itu yang punya teh pocinya nggak sama. Jadi ketika adik-adik udah mau bisnisnya mau ekspansi, mungkin kita udah buka namanya apa namanya? Saya lupa lagi. Untuk bisnisnya, saya lupa lagi. Kita udah buka cabang gitu ya. Cabang tapi yang punya orang lain gitu. Saya lupa lagi namanya apa. Terlalu. Oh, franchise. Aduh, lupa. Saking lupa. Nah, kalau misalkan ini adik-adik buka usahanya franchise. Tuh ya. Franchise. Tuh ya. eh di franchise ini adik-adik berarti mau nggak mau adik-adik nggak hanya untuk adik-adik sendiri gitu ya. Tapi kita punya merchant dan partner. Jadi ketika kita, misalkan contoh, kita buka bisnis, contohnya semacam KFC deh. Saya suka bilang ayamnya tuh amigos. Adik-adik tahu nggak panjangannya amigos, ayam amigos? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Ayam amigos agak minggir got sedikit. Ayam-ayam goreng yang di pinggir jalan yang harganya lebih murah daripada KFC atau McDonald gitu. Saya suka bercandain, "Ah ya bang, ayam amigos ya bang," gitu. Amigos apaan? Agak minggir got sedikit, jualnya di got-got deket got gitu ya. Nah, itu mereka sebenarnya itu merchant adik-adik. Mereka, saya tanya, ini Bapak jualan sendiri? Enggak, saya franchise gitu. Oh, franchise gitu. Jadi memang beberapa punya merchant dan partner ini. Jadi mereka itu ketika adik-adik berbisnisnya franchise, itu kita punya eh mereka membeli kayak apa ya? Misalkan contoh teh, kita beli produk lagi ke dia gitu. Dan ada pembagian hasil.
dari penjualan. Jadi oleh karena itu kita perlu ada merchant dan partners. Tapi kalau adik-adik bisnisnya masih difikirkan, ah nggak usah lah kita handle sedikit. Di sana udah ada kopi tuku belum ya? Belum ada ya? Oh, Bu, kenangan, kopi kenangan belum ada juga ya? Ya, masa sih di Ambon belum ada kopi kenangan? Kopken? Nah, saya pecinta kopi by the way. Jadi saya lihat oh, bedanya nih ya, kalau di kopi kenangan itu dia franchise adik-adik. Jadi pas kita beli franchise-nya itu lepas gitu ya. Kalau si Tuku dia yang handle sendiri si ownernya gitu. Jadi ketika kita mau ekspansi, kita mau memperluas kita mau cari tempat misalkan tempat lain gitu. Itu masih modal dari ownernya tersendiri. Nah, ketika kita modalnya dari orang lain yang memang dia mau membuka usaha tersebut, anggapannya namanya franchise gitu. Kalau ekspansi istilahnya kita yang memberikan modal kita. Tapi kalau franchise itu orang lain beli eh, logo kita istilahnya. Kayak tadi ya, kopi lagi. Teh, teh Solo, teh tehan itu, pokoknya itu banyak lah tehnya. Nah, itu mereka franchise biasanya. Ntar beli lagi produknya ke si memang si pengusahanya lagi gitu. Jadi mereka ada pembagian dan ada namanya kalau nggak salah pembagian penjualan. Dulu saya franchise juga, saya franchise minuman juga. Itu ada pembagian. Jadi ketika kita ada produk, kan kita beli produknya ke mereka. Nah, dari produk itu ada penjualannya, pencatatannya, ada pembagian hasil untuk mereka juga dari bisnis kita. Tapi ada tergantung MOU-nya juga, gitu ya. Mungkin panjang ya kalau mau berbisnis ya bisa tanya saya nggak apa-apa karena saya udah coba semuanya eh, untuk bisnis. Nah, ini salah satunya untuk bisnis yang memang kategorinya aplikasi maupun franchise. Emang ada tiga semuanya, tapi kalau adik-adik hanya misalkan cuman mau Bu bisnis kue kecil-kecilan gitu ya, ya biasanya cuman ke customer atau untuk kalau punya rezeki lebih mungkin ada zakat yang untuk publik mungkin Jumat berkah gitu. Biasanya seperti itu. Dapat dipahami, Zul tadi? paham Bu. Oke. Paham, Jadi Bu. jadi tuh kita nggak sama bisnis tuh nggak bisa langsung copy paste adik-adik di mana eh, kita sama semua gini enggak. Jadi jangan samakan plek karena kita ngelihat dulu kondisi si bisnisnya adik-adik itu apa. Nanti baru kita pikirkan oh di bisnis ini tuh adanya ini karena kita berbeda-beda masing-masing dari bisnis tersebut. Karena bisnis itu customize. Jadi tergantung si ownernya yang mau membuat seperti apa. Jadi kita bebas aja nih dan nanti tinggal kreativitas kita yang berjalan gitu. Dan motivasi kita mau dibuat sampai mana nih bisnis ini gitu. Nah ini contoh ya, saya bikin aplikasi lah ya. Nih kemarin saya udah ceritain aplikasi tentang saya lagi bangun rumah, ternyata rese banget tukang bangunannya nipu dan lain-lain. Nah, tapi di aplikasi ini kita bisa untuk ngecek harga-harga bahan bangunan yang memang udah punya merchant-merchantnya. Kita juga udah ngecek untuk tenaga kerjanya, jadi kita nggak ditipu. Dan kalaupun tenaga kerjanya bermasalah, kan kita ada pengembalian gitu, namanya asuransi. Jadi aman gitu di sini. Untuk di apa ya? Udah waktu itu saya jual soalnya udah aplikasi udah jadi, kemudian saya jual, mungkin mereka udah mengembangkannya lagi. Kemarin namanya eh, bisa serba bisa atau apa gitu. Mereka udah namain itu aplikasinya. Ini idenya aja, saya jual ide. Nah, kemudian ada channelnya, kita mau jual, kita mau mempublikasi, kita mau orang ini memakai. Kalau ini contoh saya aplikasi dulu ya. Nah, kita mau menjual produk ini gimana caranya? Nah, biasanya kita gunakan sosial media. Nah, bisa Facebook, Instagram, TikTok, Twitter sekarang udah X dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita juga bisa ke bagian pamflet-pamflet ke orang-orang untuk lokal campaign. Jadi wilayah sekitar ketika misalkan adik-adik buka di suatu tempat, itu kita bisa untuk mempromosikan wilayah sekitar dulu gitu. Contohnya kemarin saya ada di sana udah ada Era Blue belum?
Yang jual handphone, jual AC, jual TV, jual itu satu. Belum ada ya. Em, itu mereka itu lokal dulu adik-adik. Ketika buka usahanya, udah ada tokonya, mereka campaign apa untuk brosur diskon untuk hari ini sampai sekian. Nah, orang-orang sekitar pada penasaran apa sih datanglah ke situ. Atau dari word of mouth atau mulut ke mulut gitu. Sorry ya, ini bahasa Inggris. Saya waktu itu jualnya ke US soalnya. Em, jadi mulut ke mulut itu eh, jadi misalkan contoh waktu itu saya usaha apa ya? Oh, waktu saya SMP itu saya usaha dulu ibu saya beliin saya bandok, saya nggak suka. Saya anaknya agak laki-laki gitu, agak ke tomboy-tomboyan. Nah, aku ya mama beliinnya udah selusin, selusin tuh 12 gitu ya. Terus tiba-tiba saya ya udah pakai deh iseng. Ih lucu. Eh, mau saya punya jual 5.000 mau gitu. Malah jadi saya jualan. Terus yang satu pakai, terus yang lainnya mau dong, mau dong, mau dong. Akhirnya dari mulut ke mulut. Akhirnya beli semua tuh produknya. Gitu. Jadi itu dari mulut ke mulut. Ketika kita menggunakan, ih lucu, gue jualan loh, mau nggak? Terus yang satu lagi, itu beli sama ini, beli sama si Kak Tata gitu misalkan. Ya udah, pada beli-beli lagi mereka dari mulut terus, lucu, mau lagi, mau lagi, mau lagi, akhirnya beli ke kita. Google aplikasi atau Apple Store ini contohnya ya kalau misalkan saya memang punya aplikasi, mereka bisa ke Android atau ke Apple Store. Kemudian untuk store sponsorship, misalkan kita punya contohnya ada bazar atau ada lagi kategori kemarin kita masuk ke dalam memangnya menyukai sesuatu gitu. Misalkan adik-adik Blackpink ya kemarin ya lagi hits lah Blackpink mulu nih di TikTok saya. Nah, itu lagi ada acara. Nah, itu biasanya kan ada store-nya. Nah, mereka bisa untuk menjadi sponsor si Blackpink ini dan mereka menggunakan produknya. Jadi itu bisa menjadi channel untuk orang-orang membeli kita dan mengetahui produk kita. Nah, itu juga ada mungkin TV, channel, radio, dan lain-lain. Itu mungkin udah nggak banyak, tapi sekarang YouTube ya. Kita bisa lihat iklan-iklan di YouTube juga. Kita bisa taruh share untuk komunikasikan tentang produk kita yang baru di YouTube dan sekitarnya. Radio masih ada. Saya dengerin di mobil radio, masih dengerin radio kan karena mobil ada radio. Saya taruh bosen lah di ini. Eh, ternyata ini apa namanya si pemerintah lagi yang oke gas itu saya langsung kayak oh terus abis itu ganti lagi Ganjar gitu ya oh iya 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 saya udah oh ternyata mereka masih masuk juga ke channel-channel TV maupun radio gitu jadi selain itu waktu itu pemerintahan lagi uh, hits-hitsnya ya sebelum naik nah kemudian ada revenue stream untuk di sini dapat dipahami. Jadi ketika kita channel ini kita mau jualan, kita mau mempromosikan itu kita lewat mana aja gitu. Yang ini. Mungkin lewat TikTok Shop. Ya, saya punya TikTok Shop. eh Agak membingungkan sebenarnya awal-awal, tapi setelah itu pas kita udah pakai, udah ada yang beli, oh oke. Atau juga kita bisa channelnya sekarang ada baru affiliate gitu ya. Affiliate. Ada yang udah jadi affiliate, lumayan tuh duitnya. Nah, sini. Jadi kita bisa memberikan customer, misalkan ya, customer mau untuk memperkenalkan customer, biasanya affiliate membuat video, kemudian customer tertarik untuk video tersebut, diklik, ntar si affiliatornya ini karena dia udah mempromosikan produk kita kepada orang lain, mereka mendapatkan fee dari kelakuannya produk itu sekian persen gitu. Gitu. Untuk channel dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke revenue stream atau kita ke sini dulu ya. Customer segment. Hmm, Sini dulu deh. Nah, untuk revenue stream itu di mana pendapatan kita dari mana aja.
Kalau structure ini adalah pengeluaran kita. Jadi ketika kita harus beli bahan baku, kita harus bayar tenaga kerja, kita harus bayar listrik dan lain-lain ya ketika kita berusaha. Atau misalkan kita online aja deh Bu, saya nggak mau ribet Bu, nggak ini saya jualan online aja. Tapi di online kan kita di rumah, kita juga ada biaya untuk internet gitu ya. Kita pakai handphone untuk chat-chat pelanggan gitu. Itu adalah cost structure. Nah, kalau revenue ini kita dapat penghasilan dari mana? Tadi contohnya jualan kue, kita jadi bisnis ke customer langsung. Dari bazar kita langsung jualan. Atau dari sosial media kita langsung jualan ke customer langsung. Atau kita jualan ke pemerintah untuk MBG gitu. Misalkan kue ya gitu. Dan lain-lain. Tapi juga bisa kita langsung ke bisnis untuk ke Alfa, kita mau jualan UMKM kita langsung masuk ke Alfa gitu. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau di aplikasi, ini karena saya contohin aplikasi saya gitu ya. Nah, di aplikasi Gojek kalau adik-adik tahu kan itu dia adalah persentase dari si Gojeknya itu. Mungkin ada yang temennya ngegojek atau GoFood, ada yang buka mungkin di sini atau Grab atau Shopee. Ada yang pernah nyoba aplikasinya? Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, di saya waktu itu pinjem punya teman saya gitu. Teman saya itu punya usaha GoFood gitu. Saya cek, oh mereka terkena potongan sebagai merchant itu 20% adik-adik dari data yang ada. Contoh, adik-adik mau beli Pizza Hut gitu ya. Misalkan mau beli pizza atau beli ayam gitu ya tadi. Nah, cek di harga di Gojek itu misalkan ayam 30.000 gitu misalkan sama nasi. Nah, ternyata harga dia itu sebenarnya 20.000. Alasannya kenapa dia jadi di situ 30.000? Karena dipotong 20% untuk si merchant tersebut. Gitu. Jadi adik-adik ketika nanti punya usaha kita ada perhitungan, ada biaya untuk aplikasi. Contoh kalau kita usaha di Shopee, saya kan usaha juga tuh di Shopee. Nah, Shopee itu ketika kita eh, posting gitu ya, harganya sekian, itu kita ada potongan adik-adik, potongan biaya eh, biaya pengiriman, biaya aplikasi gitu, biaya asuransi gitu. Jadi memang ada beberapa potongan dari yang memang kita publish di aplikasi tersebut gitu. Jadi itu ada namanya biaya untuk si merchant tersebut. Jadi memang kalau kita jualan di Shopee maupun Tokopedia ataupun Gojek dan lain-lain, kita harus ngitung berapa biaya merchantnya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam data dari penjualan keuntungan kita. Gitu. Jangan sampai kita harganya 20.000, untungnya cuma 1.000, terus dipotong sama si aplikasi, itu kita cuma dapat 10.000. Kemarin saya ngecek ada beberapa tuh yang lagi marah-marah mbak-mbak di TikTok. Jadi dia itu terkena ngekat aplikasi marketing. Jadi dia pendapatannya 6 juta sehari untuk pendapatan kotor ya dari si kalau nggak salah dia jualan ayam goreng atau mie ayam gitu sehari. Nah, ternyata pendapatan dia cuma 60.000 sisanya karena 6 jutanya itu di-cut untuk si si aplikasi. Jadi harus hati-hati di situ adik-adik harus ngecek-ngecek banget promosi dari aplikasi tersebut. Jangan sampai adik-adik boncos di situ. Ini contoh ya, kalau dari aplikasi saya keuntungannya saya ngambil royalti dari si merchant 10%, dari partner 9%. Misalnya contoh Gojek. Abang-abang Gojek yang pergi itu misalkan kita bayarnya 100.000. Tapi ternyata yang masuk kantong abang Gojek biasanya cuma 70.000, 60.000 gitu. Di-cut sampai 30-20%. Saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi memang ada pengkatannya itu dari si pihak Gojek tersebut. Nah, ini contohnya saya mikirnya adalah dari itu. Nah, mungkin dulu untuk revenue lagi saya bisa dapat dari advertising. Jadi, misalkan di aplikasi kan suka ada aplikasi gratis. Adik-adik ada yang pakai aplikasi gratis terus banyak pencetan iklannya kan? Ada iklan apa? Ikan pinjol atau iklan apa?
Nah, itu biasanya dapat si aplikasi kita walaupun gratis, tapi kita dapat advertising itu adik-adik. Jadi itu pendapatan bagi kita ketika keklik gitu. Nah, itu juga aplikasi itu ketika kita ada untuk subscribe. Ya, contohnya nih ya, saya di Gojek itu Gojek Goto Plus tuh kalau nggak salah. Nah, kita bisa apa subscribe agar ketika kita mau beli makanan, mau beli barang, kita gratis ongkir di situ atau ada diskon ongkirnya. Itu ada subscriber biasanya untuk subscribe dari aplikasi. Nah, bisa dicek juga itu pendapatan juga bagi kita yang memiliki aplikasi tersebut. Nah, ini kita harus pikir-pikirin adik-adik juga kalau ini contoh kalau saya bisnis aplikasi ya. Kalau adik-adik contoh bisnis yang sederhana, kue dan lain-lain ya bisa masuknya dari pendapatan langsung ke customer atau ke pemerintah atau juga mungkin ke perusahaan. Contohnya tadi ya, misalkan kita jual kerupuk, jual ke pemerintah, jual juga misalkan untuk MBG, terus jual eh, kerupuk bayam gitu misalkan ke MBG atau mungkin juga kerupuk bayamnya juga bisa di packaging dijual ke Alfamart gitu. Jadi Alfa yang membeli B2B masuknya. Nah, untuk yang revenue stream dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, ini beda ya. Maksudnya saya kasih tahu nih aplikasi dapetnya dari mana. Kalau kita punya aplikasi, tapi kalau kita bisnis yang sederhana, ya kita mau nggak mau jual produk ke customer gitu. Jadi bisa dapat produknya dari mana aja. Bisa dari tadi ya tiga B2B, B2C, sama B2G. Untuk ke pemerintah, ke customer langsung maupun untuk ke perusahaan atau bisnis lain gitu. Jadi mereka bisa menjual lagi produk kita dengan mengambil keuntungan tersebut. Untuk customer segment, tadi ya, kalau saya jualan kue diet, ya saya targetnya orang yang diabetes, yang takut gula, orang yang memang lagi melakukan diet, orang yang terkena autis. Emang kalau autis itu anaknya nggak boleh makan gula terlalu banyak karena nanti bisa hyperaktif atau sugar rush gitu. Jadi itu yang saya targetkan untuk customer segmennya. Tapi kalau di aplikasi gitu ya, misalkan saya contohkan ini di aplikasi, customer target saya banyak. Ada for customer, for merchant, sama for partners. Kalau customer, saya tadi kan saya bilang saya lagi bangun rumah keribetan gitu ya. Saya pengen tuh yang gampang kayak gini aplikasinya. Target saya adalah customer yang mau membangun rumah gitu. Customer yang mau dekorasi rumah, customer mau yang eh, membutuhkan apa untuk rumahnya. Jadi itu adalah for customer. Kalau for merchant mungkin eh, toko-toko bangunan atau toko-toko listrik gitu ya. Jadi target saya yang mereka ingin menjual produknya secara online selain dari tokonya tersendiri. Kalau untuk partners mungkin mereka yang membutuhkan untuk income lebih. Contohnya kayak Gojek kan. Mereka butuh eh, apa namanya yang memang untuk menambah income atau pendapatan mereka gitu. Jadi ini adalah dari aplikasi saya memang ada tiga untuk customer, untuk merchant atau partner. Tapi kalau misalkan adik-adik bisnis sederhana buat customer aja, customernya kira-kira mau apa? Contohnya tadi boba, boba. Kalau misalkan es boba biasanya beli siapa sih? Oh, orang yang suka manis, minuman manis. Oh, anak kecil yang memang suka boba. Oh, terus eh, apa orang dewasa yang memang menyukai manis-manisan atau anak kecil gitu ya. Misalkan orang yang sedang merayakan ulang tahun yang ingin mengadakan pernikahan juga ada tuh. Memberikan minuman manis boba gitu ya. Ada juga. Misalkan orang yang berulang tahun. Nah, itu ada target-targetnya gitu. Jadi untuk kue gitu tadi ya, untuk yang berulang tahun, untuk yang memang mengadakan acara, untuk yang arisan lah atau apapun. Jadi itu adalah target pasar kita gitu. Jadi ibu-ibu yang memang mengadakan arisan, ibu-ibu yang mengadakan ulang tahun untuk anaknya, atau anaknya yang sedang merayakan ulang tahun, atau ada pacar yang memberikan kepada pacarnya gitu ya untuk ulang tahun dan lain-lain. Misalnya kita bisnis kue tadi, bukan ulang tahun. Nah, itu kita bisa mencari customer segmennya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup?
pertemuan hari ini. Singkat ya, karena kita cuma 2 SKS. Dapat dipahami untuk si pertemuan hari ini. Jadi kita itu nanti bisa untuk adik-adik isi yang kemarin ya, gitu. Nah, ini. Nah, dari bisnis model Canvas ini kemarin kan yang di bagian ke 2D ya. Nah, nanti bisa diisi lagi, dilengkapi dari eh, pernyataan-pernyataan hari ini. Jadi adik-adik dari tugas kemarin bisa dilengkapi. Kemudian untuk yang E ini sebenarnya tinggal perkiraan pendapatan itu dari kopian dari si revenue stream adik-adik. Jadi revenue streamnya tinggal di copy ke dalam perkiraan pendapatan yang di titik E, perkiraan pendapatan. Jadi adik-adik udah dapet nih, satu, dua, tiga. Nah, nanti kita next, pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam ke ke empat, empat, lima, enam, nah tujuh mungkin minggu depan tujuh dulu. Karena empat, lima, enam lebih gampang lah dibanding karena itu empat, lima, enam ada di bisnis model Canvas. Nah, dari bisnis model Canvas sebenarnya kita udah dapat empat, lima, enam. Nah, dari situ tujuh kita akan ngecek-ngecek kira-kira pengeluaran kita sebagai pembisnis kira-kira apa. Misalkan tadi ya, kalau bikin kue kita perlu tepung, kita punya telur, kita target kita untuk produksi sehari misalkan 100 kue. Nah, itu gimana untuk usahanya? Nah, itu ada perkiraan lah. Ini perkiraan nggak usah yang eh, padat-padat. Nah, dari situ nanti kita dapat pendapatan, pendapatannya berapa nih contohnya tadi ya. 10% dari royalti, 5% dari royalti partner tadi ya, yang masuk di bisnis model Canvas. Sebenarnya kita masuk juga ke dalam tabel-tabel ini. Nanti kita katin, nah dapatlah kira-kira kita balik modal dari kita berbisnis itu berapa. Itu yang akan kita kita taruh ke bank untuk peminjaman dana gitu. Atau mungkin kita minta investor untuk investasi. Nah, saya nih investornya investor US waktu itu. Jadi saya share pakai bahasa Inggris semua totalnya sebenarnya. Gitu. Jadi adik-adik bisa nih kalau ada ide bisnis bisa kita jual ke beberapa memang yang mau invest ke dalam produk kita. Seperti contohnya Gojek itu juga investor adik-adik. Mereka juga nyarinya bikin kayak gini juga sebelumnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu, jelas. Oke, baik. Kita tutup pertemuan hari ini. Jangan lupa ya untuk walaupun tugasnya kemarin udah di-upload, kita masukin lagi dari data per setiap pertemuan saya selalu jangan lupa nih buat UTS. Jadi yang kemarin paper ke saya kasih itu adalah untuk UTS tugas UTS-nya adik-adik. Jadi UTS-nya kita berbasis paper. Nah, setelah itu baru ntar UAS kita akan ada aktif di sosial media gimana caranya. Jadi nanti ada step by step-nya di situ. Oke? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu. banyak untuk hari ini. Mohon maaf waktunya sebentar, emang cuma dua SKS ya. Saya juga ada kerjaan lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, Bapak Ibu. makasih kembali.